mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu meluangkan waktunya untuk melakukan prosesi wawancara dengan saya terkait tugas saya dalam modul 3.1. Ya, jadi dalam program Guru Penggerak ini saya sudah memasuki modul 3.1 yang menitik beratkan pada pengalaman pengambilan keputusan yang bertanggung jawab oleh pemimpin dalam sebuah institusi, dalam hal ini kepala sekolah. Ya, jadi pertanyaan wawancara saya kali ini seputar bagaimana pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang menyebabkan dilema. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, oke, baik. Kalau menurut saya etika moral itu adalah memilih dua hal yang sama-sama benar. Ya. Kemudian bujukan moral itu adalah memilih dua hal yang satu benar dan yang satu salah. Oh iya, jadi selanjutnya Ibu selama ini hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa setiap saya melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu itu saya harus melalui rapat atau pertemuan-pertemuan. Ya, karena dengan melalui itu bisa muncul ide-ide baru, keputusan-keputusan yang berkualitas. Karena kapan saya sendiri yang menentukan bahwa itu berarti saya adalah otoriter. Ya, jadi bisa jadi saya menjadi otoriter. Jadi saya sangat menghargai keputusan-keputusan teman-teman, masukan teman-teman, sehingga juga nantinya keputusan itu tidak ada yang keberatan karena itu adalah keputusan kita bersama. Ya, jadi seperti itu, Ibu. Kalau begitu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan? Ya, kalau berbicara tantangan, saya biasa tertantang pada memilih yang sama-sama benar dan sama-sama harus dipenuhi. Ya, jadi saya mau ambil ini yang satu, nanti yang satu benar juga. Ya, jadi saya harus itu tadi saya katakan bahwa saya harus betul-betul memilih yang paling utama. Ya, kemudian saya penuhi. Kemudian yang satu itu kan sama-sama juga harus dipenuhi. Nanti di nomor 2 kali. Oh iya. Terakhir Ibu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, dari semua kasus yang sudah Ibu hadapi, ada tidak pembelajaran yang dapat Ibu petik dari kasus-kasus itu? Ya, pembelajaran yang bisa saya ambil dari penyelesaian kasus-kasus itu, yang pertama bahwa saya bisa secara dewasa dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua bahwa saya ini bisa menghargai pendapat orang. Ya. Kemudian yang ketiga saya bisa memupuk rasa empati saya kepada orang karena ini sama-sama perlu ya. Sama-sama. Jadi selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selaku pimpinan sering sekali terdapat kedua hal ini, yaitu etika moral dan bujukan moral. Di mana seorang pimpinan setelah menghadapi etika moral, ini kan etika moral kalau kelihatannya sama-sama benar. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat kelanjutannya, yang mana lebih kuat kebenarannya, seperti itu yang diambil. Ya. Kemudian untuk bujukan moral, sering juga kita alami selaku dituakan atau diamanahkan mengalami hal yang sama, yaitu bujukan moral. Di mana bujukan moral ini antara kuat dan salah, tetapi yang antara benar dan salah. Tetapi yang benar ini memang sudah kelihatan kebenarannya, tetapi yang salah ini setelah ditelusuri ada juga kebenarannya. Ya, jadi
disitulah dilemanya seorang pimpinan, sehingga saya harus rapatkan bersama dengan guru-guru yang ada di sana. Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini. Ya, jadi langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan tersebut bagaimana? Ya. Jadi langkah-langkah mengambil keputusan tersebut, kita lihat itu keberadaannya itu sesuatu yang mau diputuskan. Apa perlu dirapatkan atau tidak? Ya, tidak pernah saya ambil keputusan sendiri. Kenapa? Kalau ambil keputusan sendiri tidak ada yang menyaksikan. Ya, tidak ada tidak ada apa istilahnya itu. Itulah tadi, tidak ada yang sebagai saksi bahwa betul sudah dirapatkan, sehingga saya ambil keputusan itu di sekolah boleh dikata hampir semuanya dirapatkan, kecuali kalau ada dalam kegiatan darurat. Itu pun kalau saya ambil keputusan dalam kegiatan dalam waktu darurat, kembali saya percepat menginformasikan guru-guru bahwa insya Allah setelah saya kembali ke tempat, ke sekolah, kita akan rapat bersama, karena terlanjur ini saya lakukan ambil keputusan sendiri utamanya. Iya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya, sangat menarik sekali wawancara yang tadi saya lakukan bersama Ibu, dan saya benar-benar mendapat banyak pembelajaran bagaimana mengambil keputusan yang bijak sebagai seorang pemimpin, menyelesaikan kasus-kasus dilema di mana kita harus memilih antara benar dan benar atau sebaliknya antara benar dan salah. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan alhamdulillah saya banyak belajar dari Ibu. Untuk itu saya pamit undur diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua pimpinan sepakat bahwa dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus, apalagi yang mengandung unsur dilema etika, maka penyelesaiannya melalui jalur musyawarah. Bahkan salah satu pimpinan mengatakan bahwa dirinya dalam makhluk sosial yang tidak akan mungkin pernah bisa berjalan sendiri, sehingga membutuhkan bantuan, membutuhkan masukan, membutuhkan saran dari orang lain. Dalam hal ini adalah guru-guru atau rekan-rekan sejawat di sekolah. Ya. Persamaan yang saya temukan dari hasil wawancara antara dua pimpinan ini, bahwa dalam menyelesaikan kasus yang membutuhkan keputusan yang bertanggung jawab, apalagi yang mengandung unsur-unsur dilema etika, maka diselesaikan melalui jalur musyawarah. Keduanya sepakat bahwa pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja, tetapi harus melalui berbagai pihak, melalui musyawarah, melalui diskusi dari seluruh warga sekolah, baik guru maupun komite sekolah. Apalagi ini menyangkut kasus yang besar, sehingga nantinya keputusan yang dibuat adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh warga sekolah, bukan hasil buah pikiran oleh satu orang saja. Kedepannya, para pimpinan berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan akan mengambil keputusan apabila yang terkait dengan unsur dilema etika akan lebih memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap lebih urgent atau lebih esensial. Dalam hal ini, apabila terjadi benturan antara dua nilai yang sama-sama benar, maka keduanya akan ditinjau dari hal yang paling mendasar, yang paling dibutuhkan, yang paling penting untuk segera dipenuhi. Secara pribadi, apabila saya berada dalam posisi pengambil keputusan menghadapi kasus-kasus atau situasi yang mengandung unsur dilema etika, saya akan menganalisis terlebih dahulu kasus yang saya hadapi ini dan memprosesnya dengan menggunakan konsep 493, menggunakan pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma ini. Saya anggap penting karena nantinya
akan menjadi acuan saya dalam mengambil keputusan yang tepat tanpa harus menyakiti kedua belah pihak yang sedang bersinggungan. Lalu pertama-tama saya harus mengetahui terlebih dahulu masalah apa yang sedang saya hadapi. Apakah ini menyangkut antara individu lawan kelompok, apakah menyangkut antara rasa kasihan melawan keadilan, atau menyangkut antara kebenaran melawan kesetiaan, atau malah menyangkut permasalahan jangka pendek melawan jangka panjang. Lalu memproses kasus tersebut menggunakan 9 langkah. Apa urgensi dari menggunakan tahap ini agar keputusan yang saya ambil nantinya adalah keputusan yang berbobot, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara etika. Lalu apa saja 9 langkah itu? Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Saya perlu menganalisis dulu nilai-nilai apa yang saling bersinggungan dalam kasus ini agar saya bisa menentukan prioritas utama yang akan saya pilih. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ya, jadi untuk menganalisa atau mengidentifikasi masalah moral dalam situasi yang sedang kita hadapi, kita terlebih dahulu harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Lalu step berikutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus ini, sehingga dapat menjadi bukti pendukung dalam menentukan keputusan yang berbobot nantinya. Kemudian melakukan step berikutnya melakukan pengujian benar atau salah. Dalam hal ini saya bisa melakukan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Dalam melakukan 3 pengujian ini tentu saya akan memperhatikan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu rule based thinking, kemudian and based thinking, dan care based thinking. Step berikutnya yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Hal ini penting agar saya dapat mengetahui kasus yang saya hadapi ini apakah dilema etika atau malah tergolong bujukan moral. Dalam hal ini saya bisa menggunakan paradigma individu lawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa bersalah, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang. Step selanjutnya yaitu melakukan prinsip resolusi. Inilah yang utama, yang menjadi poin atau menjadi hal yang paling urgent dalam pengambilan keputusan, yaitu menggunakan prinsip terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Ada 3 prinsip yang ditawarkan dalam penyelesaian masalah yang bertanggung jawab berdasarkan atau berbasis pada nilai kebajikan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking, kemudian berpikir berbasis peraturan yaitu atau rule based thinking, dan yang terakhir berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Dalam pengambilan keputusan menggunakan prinsip resolusi ini, tentunya kita sebagai pengambil keputusan harus mengetahui dulu permasalahan apa yang sedang kita hadapi untuk bisa mencocokkan nantinya dengan resolusi atau jalan keluar yang akan kita pilih. Dan yang kemudian step selanjutnya yaitu investigasi opsi trilema. Kalau saja nantinya di antara 2 dilema ini bisa muncul opsi baru, yaitu opsi yang inovatif, yang kreatif, yang disebut dengan opsi ketiga atau opsi trilema. Lanjut pada step membuat keputusan setelah memikirkan opsi kreatif yang bisa digunakan untuk menggantikan kedua opsi pilihan, yaitu membuat keputusan. Nah, disinilah 2 terakhir dari langkah yang sangat penting, yaitu menentukan keputusan apa yang akan kita ambil, dan jangan sampai keputusan ini menyakiti atau memberikan kerugian kepada salah satu pihak. Setidaknya tidak akan memberikan atau merugikan pihak yang lain apabila kita tidak bisa menyenangkan kedua pihak yang sedang bersinggungan. Step terakhir yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Jadi langkah mengambil keputusan bukanlah hal atau step yang terakhir. Justru step yang terakhir adalah refleksi. Ya, apa pentingnya refleksi? Agar kita tahu apakah keputusan yang sudah kita ambil ini benar adanya, apakah sudah tepat guna atau malah melenceng, sehingga nantinya
hasil yang diharapkan bisa maksimal, dan apa yang diinginkan dari penyelesaian masalah ini dapat berjalan dengan lancar.